Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kali ini. Nah, untuk matkul yang akan dibahas adalah Statistika Matematika 1, khususnya untuk soal UAS ya teman-teman. Mungkin sebelum masuk pembahasan ada beberapa disclaimer. Yang pertama, dimohon teman-teman jangan terpaku dengan jawaban yang kami berikan, atau mungkin jika ada cara perhitungan yang lain silahkan saja. Kami di sini menggunakan referensi modul yang bisa digunakan dalam proses perkuliahan di kelas. Oke, lanjut aja ya ke pembahasannya. Untuk soal nomor 1, di sini dimisalkan T adalah variabel acak berdistribusi T standar dengan derajat bebas 15. Berapakah nilai ekspektasi, varians, dan nilai B agar peluangnya itu 0,99. Nah, di sini untuk yang pertama itu untuk nilai harapan dulu ya teman-teman. Di sini kenapa nilainya itu 0? Karena kan derajat bebas atau dB-nya itu 15 atau R-nya 15 yang berarti lebih besar dari 1. Maka untuk nilai harapan dari distribusi T standar ini adalah bernilai 0. Di sini mungkin kenapa sih 0 nilainya? Karena ini disebabkan bahwa distribusi T standar bersifat simetris terhadap 0. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu untuk yang kedua, kita mencari variasnya. Nah, varias itu ada ketika R-nya itu lebih besar dari 2. Nah, karena ini R-nya 15, berarti kalau gitu variasnya ada dong. Nah, untuk rumusnya itu tinggal R dibagi R dikurangi 2. Untuk R-nya 15 atau DB-nya 15 dibagi 15 kurangi 2 itu 13, maka hasilnya itu 1,154. Lalu selanjutnya, kita mencari nilai B-nya agar peluangnya itu yaitu 0,99. Nah, karena di sini T standar ini kan bersifat simetris, maka peluang di luar intervalnya itu yaitu min B, B. Berarti bisa ditulis P dari T mutlak lebih besar dari B yaitu 1 dikurangi nilai peluangnya itu 0,99 didapat yaitu 0,01. Nah, setelah itu kalian tinggal mencari nilainya dari tabel T-nya. Nah, di sini mohon maaf, ini harusnya alfa itu 0,01 ya teman-teman. Nah, dengan alfa 0,01 dB-nya 15 yaitu didapat bahwa 2,947. Jadi B yang dapat digunakan ketika agar nilai P-nya 0,99 adalah sebesar 2,947. Selanjutnya untuk nomor 2 dengan soal misalkan variabel X berdistribusi gamma dengan alfa sama dengan R per 2 dan beta lebih dari 0 serta nilai R nilainya positif integer jika variabel Y sama dengan 2x per beta. Buktikan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya R. Yang pertama, kita tentuin fungsi pembangkit momennya yaitu MY T sama dengan ekspektasi dari eksponen TY. Lalu kita substitusikan Y-nya yang sudah diketahui di soal ke fungsi pembangkit momennya, yaitu jadi MYT sama dengan ekspektasi eksponen dari T 2X per beta. Lalu kita ubah T-nya, T dan X-nya. Jadi ekspektasi dari eksponen 2T per beta X. Lalu kita ingat fungsi pembangkit momen distribusi gamma itu adalah 1 per beta T pangkat min alfa. Lalu substitusikan T-nya yaitu 2T per beta ke dalam fungsi pembangkit momen distribusi gamma. Jadi didapat 1 per beta dikali 2T per beta pangkat min alfa. Lalu kita coret betanya, jadi didapat hasil 1 per 2T pangkat min alfa. Yang kita substitusikan alfanya yaitu R per 2. Jadi hasilnya adalah 1 per 2T pangkat min R per 2, yaitu dimana fungsi ini sama kayak fungsi dari distribusi chi-square. Maka untuk soal ini dapat dibuktikan bahwa Y itu berdistribusi chi-square. Yang ketiga, kesalahan dalam mengukur waktu tibanya sebuah gelombang suara diasumsikan berdistribusi beta. Anggap bahwa kesalahan tersebut diukur dalam mikrodetik yang berdistribusi beta dengan alfa 1 dan
betanya sama dengan 2. A. Berapa peluang kesalahan pengukuran tersebut lebih dari 0,5? Yang pertama kita tentukan dulu fungsi densitas peluangnya, yaitu 1 per B dari alfa dan betanya, lalu dikali X pangkat alfa min 1 dikali 1 kurangi X pangkat beta min 1. Nah, untuk beta dari alfa dan B dari alfa dan beta adalah gamma alfa dikali gamma beta per gamma alfa tambah beta, yang dimana untuk gamma n ini adalah dalam kurung n kurangi 1 faktorial. Jadi didapat B1 dan 2-nya adalah gamma 1 kali gamma 2, lalu gamma 1 tambah 2 sama dengan 3, jadi gamma 3. Lalu dicari menggunakan rumus yang sudah tadi disebutkan, jadinya 1 dikali 1 per 2, jadi sama dengan 1 per 2. Lalu untuk hasil B tersebut disubstitusikan kepada fungsi densitas peluangnya. Jadi 1 per 1 per 2 dikali X, alfanya 1, jadi 1 kurangi 1, lalu dalam kurung 1 kurangi X-nya itu 1, lalu dipangkatkan 2 kurangi 1, jadi sama dengan 2 kali 1 min X. Lalu selanjutnya adalah hitung peluang untuk lebih dari 0,5. Nah, untuk rumusnya sendiri adalah integral dari 0,5 sampai 1 dari PDF dx-nya. Lalu setelah itu didapat hasil bahwa 2x kurangi x kuadrat dari 0,5 hingga 1. Lalu disubstitusikan, didapat hasil bahwa 1 kurangi 0,75 adalah 0,25, sehingga peluang kesalahan pengukuran lebih dari 0,5 adalah 0,25. Untuk yang B, berapa nilai rata-rata dan standar deviasi dari kesalahan pengukuran tersebut? Untuk rumus rata-ratanya adalah alfa per alfa tambah beta, yaitu 1 per 1 tambah 2, jadi sama dengan 1 per 3. Untuk variansnya, itu rumusnya alfa dikali beta per dalam kurung alfa tambah beta kuadrat dikali alfa tambah beta tambah 1. Yaitu disubstitusikan nilai alfa dan betanya menjadi 1 kali 2 per dalam kurung 1 tambah 2 pangkat 2 dikali 1 tambah 2 tambah 1, jadi 2 per 9 kali 4, yaitu 2 per 36 atau 1 per 18. Karena yang baru diketahuinya adalah varians, maka untuk mencari standar deviasinya akarkan varians tersebut. Jadi akar dari 1 per 18 yaitu 0,24. Lalu selanjutnya, untuk nomor 4, misalkan X dan Y adalah variabel acak berdistribusi bivariat normal dengan parameter mu1, mu2, rho sigma 1 kuadrat tambah sigma 2 kuadrat. Jika diketahui bahwa mu1 itu negatif 1, mu2-nya 3, rho-nya setengah, sigma 1 kuadratnya 4, dan sigma 2 kuadratnya 9, serta C1 dan C2 konstanta. Untuk di soal ini disuruh menentukan ekspektasinya dan varians, lalu untuk nilainya. Nah, di sini tinggal menjabarkan saja bahwa ketika ekspektasi dari C1X plus C2Y itu bisa ditulis sebagai C1 ekspektasi X ditambah C2 ekspektasi Y. Atau ekspektasi ini kan kita tahu ya bahwa itu mu. Nah, di sini bisa diubah dengan mu1 dan mu2, sehingga C1 dikali mu2 yaitu ekspektasi X ini diganti oleh mu1 dan ekspektasi Y ini diganti oleh mu2, maka didapat bahwa C1 mu1 ditambah C2 mu2. Nah, untuk varian sendiri juga sama, didapat kalau bahwa ini tinggal C1 kuadrat sigma 1 kuadrat ditambah C2 kuadrat sigma 2 kuadrat ditambah kovariansnya yaitu 2C1 sigma 1 kali sigma 2 rho XY-nya.
Nah, ini tinggal diubah aja ya teman-teman, tinggal disesuaikan dengan yang diketahuinya. Didapat bahwa C1 kuadrat dikali sigma 1 kuadrat ditambah C2 kuadrat dikali sigma 2 kuadrat ditambah 2C1 C2 sigma 1 sigma 2 kali P-nya. Nah, setelah itu, karena kan tadi nilai-nilai sudah diketahui ya. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan dengan nilai yang ada. Nah, yang pertama untuk ekspektasinya. Nah, di sini tinggal min 1 kan diketahui bahwa itu min 1, terus mu2-nya itu adalah 3. Tinggal dimasukkan saja sehingga didapatkan bahwa nilai ekspektasinya adalah min C1 ditambah 3C2. Nah, untuk dari varian juga sama. Tinggal ini sigma 1 kuadratnya itu 4, terus sigma 2 kuadratnya adalah 9. Terus ini kan karena di sini sigma 1 ya, berarti karena ini kuadrat jadi tinggal akar dari sigma ininya. Berarti akar 4 dikali sigma 2 berarti akar 9 dikali rho-nya itu setengah. Tinggal ini kan 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 4 kali 3 12 dibagi 2 itu 6, sehingga didapatkan 4C1 kuadrat ditambah 9C2 kuadrat ditambah 6C1C2 seperti itu. Nah, lalu selanjutnya untuk nomor 5, rencana pengendalian kualitas bentuk jalur perakitan melibatkan rencana pengambilan sampel yaitu sebanyak 10 barang jadi per hari dan menghitung Y yaitu banyaknya ya barang yang cacat. Nah, jika P menunjukkan probabilitas sebuah barang cacat, maka Y mempunyai distribusi binomial dengan asumsi bahwa sejumlah barang yang diproduksi oleh jalur perakitan tersebut, tetapi P bervariasi dari hari ke hari telah diasumsikan berdistribusi uniform pada interval 0 sampai 1/4. Nah, pertama, di sini telah disebutkan di soal kan, kalau Y itu berdistribusi binomial dengan parameter N, P, dan P-nya ini mengikuti distribusi uniform dengan interval 0 hingga 1/4. Nah, pertama kita mencari ekspektasinya. Nah, kalau kan Y berarti bersyarat ya di sini. Nah, untuk ekspektasi dari binomialnya kan N kali P. Nah, tinggal dicari ekspektasinya. Nah, itu rumusnya kalau untuk uniform itu B dikurangi A dibagi 2. Berarti 1/4 dikurangi 0 dibagi 2 1/8. Untuk variannya juga sama, tinggal disesuaikan dengan rumusnya, tinggal dimasukin angka yang telah diketahuinya gitu ya teman-teman. Lalu yang pertama, di sini kita perlu mencari nilai ekspektasi Y-nya. Tinggal ekspektasi dari ekspektasi yang telah dicari tadi, yaitu kan ekspektasi dari N kali P, atau bisa kita keluarkan N-nya jadi N kali ekspektasi P, berarti N kali ekspektasi P-nya itu adalah 1/8, berarti N dikali 1/8 itu adalah N/8, seperti itu. Nah, untuk variannya, berarti kan ekspektasi P Y bersyarat ditambah varians dari Y bersyaratnya, tinggal dimasukkan, disubstitusikan seperti tadi mencari ekspektasinya, didapat bahwa hasil dari variansinya itu adalah 5N/48 ditambah N kuadrat per 199. Mungkin cukup sekian tutorial dari kami, semoga bisa membantu dalam mempersiapkan UAS teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.